Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita satukan hati menikmati pribadi Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita deklarasikan rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, firman Tuhanlah yang menggenapi apa yang kita deklarasikan dalam kehidupan kita akan terwujud sebagaimana harapan kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mari buka firman Tuhan di dalam kitab Roma 8. Kitab Roma 8, Bapak Ibu boleh nikmati keseluruhan ayat-ayat firman Tuhan, sebab setiap firman Tuhan itu dapat berbicara dalam kehidupan kita. Kita akan membaca bersama-sama ayat 35 dan kita akan renungkan bagian ayat ini. Roma 8 ayat 35, demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada beberapa pertanyaan yang sering kali muncul dalam kehidupan kita. Dan Roma 8 ayat 35 ini juga merupakan bentuk pertanyaan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada setiap orang percaya yang membaca firman Tuhan dan terutama yang sudah hidup di dalam Kristus. Jadi tujuan firman Tuhan ini kepada orang yang percaya, kepada saya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Nah, Bapak Ibu, saya berikan judul untuk renungan kita, yaitu kekuatan kasih Kristus. Apakah Bapak Ibu merasakan kekuatan kasih Kristus? Dan sebesar apakah yang Bapak Ibu rasakan tentang kekuatan kasih Kristus dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentu tidak dapat kita hitung, bahkan tidak dapat kita ukur, bukan? Nah, karena kasih Kristus itu sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang istimewa, hal yang besar dalam kehidupan orang yang percaya. Sebab banyak yang Tuhan lakukan melalui kasih-Nya kepada kita. Tidak hanya berbicara kepada Yesus memberikan kasih-Nya tuntas di atas kayu salib, tetapi setelah itu Dia terus menyertai Bapak Ibu Saudara dengan penuh kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang luput dari tantangan ya, baik dari penderitaan, ancaman yang bisa saja menggoyahkan iman kita kapanpun waktunya. Namun Rasul Paulus di sini dengan penuh keyakinan menulis ya bahwa dalam Roma 8 ayat 33 tidak ada satupun dari hal-hal itu yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, hal ini dapat juga kita renungkan. Ada dua kebenaran yang kita dapat renungkan dari ayat Roma 8 ayat 35. Kebenaran yang pertama dikatakan bahwa kita dapat pelajari bahwa kasih Kristus adalah kasih yang aktif dan tidak tergoyahkan. Kasih yang aktif dan tidak tergoyahkan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini dapat tergoyahkan. Namun kekuatan kasih Kristus itu abadi, tetap untuk selama-lamanya bagi orang yang juga mau mengasihi Tuhan dalam sepanjang kehidupannya. Dan pertanyaan Rasul Paulus ini ya mari kita perhatikan. Pertanyaan Rasul Paulus begitu luar biasa menyusun pertanyaannya. Dia berkata, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Bukan dia berkata apa yang memisahkan kita dari Kristus, tapi pertanyaannya siapa? Ya, siapa? Ini menegaskan bahwa ada kuasa-kuasa yang lain yang mungkin mencoba untuk memisahkan kita. Baik itu setan, dunia, atau bahkan hati kita sendiri yang lemah sehingga memisahkan kita dari kasih Kristus. Dijelaskan oleh Rasul Paulus, namun kasih Kristus itu bukan kasih yang pasif, artinya yang tidak bergerak, tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa dalam kehidupan orang percaya. Kasih Kristus yang kita perlu imani dan kita terus bersyukur kepada Tuhan, Ia datang mencari kita Bapak Ibu Saudara. Bayangkan ya, kasih Kristus itu sudah ditunjukkan ketika manusia jatuh dalam dosa, mulai dari Adam dan Hawa. Dia mencari manusia, Dia berkata kepada Adam dan Hawa, Allah berkata, di manakah engkau?
Adam, di manakah engkau? Dia mencari manusia itu. Ketika kita masih dalam keadaan berdosa, dia mencari kita. Luar biasa Bapak Ibu. Bukan kita yang lebih dulu mencari Tuhan, tetapi sebenarnya Tuhan Yesuslah yang lebih dulu mencari kita. Dan selain dia mencari kita, ia tinggal di dalam kita. Nah, ini juga wujud kasih, kekuatan kasih Kristus kepada manusia. Dan manusia memanifestasikan kasih Kristus itu kepada sesama dan terutama kepada Kristus. Sehingga kita berkata, saya mengasihimu Yesus. Ada lagu yang mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Dan selanjutnya ya, kita dapat melakukan atau mengatakan hal itu karena kita lebih dulu mengenakan kasih Kristus, mendapatkan, memperoleh, merasakan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Dia tinggal di dalam kita. Lalu yang berikut, kasih Kristus yang begitu kuat berkuasa dalam kehidupan orang percaya. Dia tidak hanya mencari kita, dia juga bukan hanya tinggal di dalam kita, tetapi yang lebih lagi yang perlu kita terus ingat dan renungkan. Dan ini yang membuat cinta kita terus melekat kepada Kristus. Ia menebus kita di kayu salib. Ini penebusan Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu ya. Tidak seorang pun pribadi yang dapat mengasihi orang lain mengorbankan nyawanya. Meskipun dapat dilakukan, tapi apa yang diberikan oleh sesama kita tidak dapat menghapus dosa kita. Sebab kita sama-sama berdosa. Nah, Bapak Ibu, tentang penyaliban Kristus menggenapi kasih-Nya dan melengkapi kasih-Nya, menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Ini bukan kasih yang bergantung pada situasi, tetapi kasih yang tetap sama di tengah badai dan kesulitan. Ketika dia menebus kita, dosa kita di atas kayu salib, itu tidak hanya sebatas itu, tapi juga kasih yang tetap sama ketika kita mengalami badai kehidupan dan mengalami kesulitan dalam setiap langkah hidup kita. Kadang-kadang bukan pribadi kita yang mengalami kesulitan, tetapi kesulitan orang lain pun, kesulitan keluarga pun kadang-kadang berdampak kepada kita. Sehingga ketika kita berkata, saya mengalami kesulitan, mungkin orang lain tidak melihat kita sulit, tapi beban hidup kita, pikulan-pikulan kita, mungkin keluarga, orang tua, sanak saudara, siapapun itu Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan itu mengasihi kita, Dia ada dalam setiap badai kehidupan kita, dan setiap kesulitan kita Dia juga turut merasakan. Sebab Dia hadir, Dia ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kebenaran yang kedua adalah penderitaan bukan tanda bahwa Allah meninggalkan kita. Sekali lagi, penderitaan bukan tanda Allah meninggalkan kita. Paulus menyebutkan dalam ayat Roma 8 ayat 35. Ada 7 penderitaan di sana ya. Ada penindasan, ada kesesakan, ada penganiayaan, ada kelaparan, ada ketelanjangan, ada bahaya dan pedang. Semua ini adalah kenyataan hidup yang senantiasa dialami oleh setiap manusia dan juga tidak luput anak-anak Tuhan mengalaminya. Dan hal ini membuat seorang merasa ditinggalkan Tuhan. Dari beberapa hal yang menekan seseorang, kadang-kadang orang merasa bahwa Tuhan meninggalkannya. Bapak Ibu, dalam Ibrani dikatakan bahwa Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan kita, membiarkan kita. Itu janjinya. Jadi ketika kita dalam kondisi keadaan yang tidak menentu, menekan jiwa kita, masalah, persoalan ya, ada badai yang begitu berat menghantam kehidupan kita. Tetapi ingatlah ada nahkoda kita, yaitu Yesus Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Dia menyatakan kasih-Nya setiap waktu, setiap saat di dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, justru di tengah penderitaan, kasih Kristus semakin nyata. Di tengah penderitaan, kasih Kristus itu semakin nyata. Oleh karena itu seringkali
Saya pun berkata kepada teman atau orang lain berkata kepada saya, gak apa-apa kita mengalami badai hidup. Justru di sanalah kita mengalami Kristus. Justru di sanalah kita merasakan kuasa Tuhan. Kita tidak hanya mendengar orang lain berkata, aku sudah ditolong Tuhan, aku disembuhkan Tuhan, aku diberkati Tuhan. Tapi kita gak pernah merasakan. Nah Bapak Ibu, dalam keadaan sekalipun itu tidak baik-baik saja, mari kita tetap bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Sebab kasih-Nya itu tetap untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita. Ada kekuatan Kristus dalam kehidupan kita dan apapun rintangan dalam dunia ini tidak akan melepaskan kita dari kasih Kristus. Sebab salib Kristus menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Yesus sendiri mengalami semua itu yang kita alami. Dia sudah terlebih dahulu mengalaminya. Tetapi kasih Bapa tetap menyertai Yesus dan juga tetap menyertai kita Bapak Ibu Saudara. Sekarang sampai selamanya. Sampai akhir hidup kita ya. Jangan tunggu akhir zaman, sampai akhir hidup kita dulu, karena kita tidak tahu masa hidup kita berakhir kapan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasihi Tuhan, jika saat ini kita berada dalam keadaan pencobaan, penderitaan atau kekhawatiran, ingatlah Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun dan tidak ada siapapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini juga ada lagunya, Bapak Ibu Saudara yang tahu lagunya, ya tiada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Nyanyikan ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan renungan 79 ini ya, supaya dapat menguatkan iman dan firman Tuhan itu terus termeterai dalam loh hati kita. Dan kasih itu sudah dibuktikan di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus, dan kasih itu tetap aktif. Ingat, aktif bukan pasif, menopang, menolong kehidupan kita. Dan kasih itu akan membawa kita masuk ke dalam kemuliaan yang kekal. Puji Tuhan, di pasal yang sama dikatakan bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak melebihi kemuliaan yang kita alami pada masa mendatang, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari pegang janji Tuhan dalam Roma 8 ayat 35. Saat ada ya hal-hal yang buruk dalam hidup kita, saat Bapak Ibu Saudara berada dalam tekanan hidup, ingat ayat ini. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ada kekuatan kasih Kristus yang membuat kita kuat, membuat kita bangkit dan terus percaya kepada Tuhan, beriman, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa tersebut ya, mari kita tetap doakan orang lain yang sedang merasa jauh dari Tuhan. Karena ketika kita melepaskan doa kepada orang lain, doa itu akan juga menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan juga Bapak Ibu, tunjukkan kasih Kristus kepada sesama yang sedang juga mengalami penderitaan yang sama dengan kita. Mungkin jenisnya tidak sama, tapi tunjukkan kasih kita dengan cara kita membagikan kasih Kristus kepada sesama yang menderita, maka penderitaan kita pun akan tidak terasa terlepas dengan sendirinya ya. Puji Tuhan, tunjukkan ketika kita tunjukkan kasih Kristus kepada orang lain, kita sedang mendeklarasikan bahwa aku punya kekuatan Kristus di dalam kehidupanku. Tanpa kita berkata-kata itu, tapi dengan tindakan nyata kita sedang mengatakan kekuatan Kristus tidak dapat memisahkan kita dari hal apapun. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kepada Bapak Ibu yang terus mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, mujizat, pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420008. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, betapa hati kami mengucap syukur kepadamu. Sebab kekuatan kasih-Mu itu nyata dalam kehidupan kami. Apapun
cobaan hidup kami, apapun badai kehidupan yang kami alami, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau Allah yang akan menolong kami, menopang kami, mengeluarkan kami dari hal-hal yang menjerat kami. Dan kami pun tetap Tuhan mengasihi Engkau dalam segala situasi hidup kami. Oleh karena itu biarlah anugerah-Mu yang terus berlaku dalam kehidupan keluarga besar GPD LSAD Magelang. Tuhan memberkati keluarga GPD LSAD Magelang dan melindungi keluarga GPD LSAD Magelang. Tuhan menyinari keluarga GPD LSAD Magelang dengan wajah-Nya dan memberi keluarga GPD LSAD Magelang kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada keluarga GPD LSAD Magelang dan memberi keluarga GPD LSAD Magelang damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.